Oke, sekarang kita lihat itu mengenai metabolisme ya. Jadi metabolisme ini berasal dari kata metabol ya, bahasa Yunani yang berarti berubah. Jadi keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup ya, baik itu reaksi pemecahan. Jadi pemecahan itu adalah penguraian atau katabolisme maupun penyusunan. Jadi penyusunan itu anabolisme terhadap senyawa kimia tertentu. Jadi itulah metabolisme. Makanya kita lihat di sini ada bahwa metabolisme itu ada dua hal atau dua bagian, yaitu yang pertama kita lihat adalah pertama anabolisme ya. Nah, anabolisme itu yaitu proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana ya, berarti dari senyawa anorganik dengan bantuan energi dari luar ya. Jadi contohnya peristiwa fotosintesis dan kemosintesis. Sementara katabolisme itu yaitu pemecahan, jadi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Jadi kebalikan. Jadi di sini pemecahan senyawa kompleks atau senyawa organik menjadi senyawa sederhana atau anorganik ya, dengan membebaskan energi. Jadi contohnya katabolisme ini adalah respirasi atau pernapasan dan fermentasi. Nanti kita lihat lebih lanjut bagaimana proses anabolisme dengan katabolisme. Nah, di dalam hal proses metabolisme ini diperlukan, nah apa itu yang dikatakan adalah enzim ya. Jadi enzim ini sangat penting di dalam tubuh kita karena seperti kita tahu ya bahwa enzim ini berupa protein atau molekul besar ya. Jadi ini kita lihat masih banyak sekali di dalam tubuh kita. Apakah itu amilase, protease, lipase, ya pepsin dan lain sebagainya. Nah, enzim ini sangat bermanfaat bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya, termasuk juga hewan maupun tumbuhan, karena enzim ini sangat dibutuhkan dalam hal mempercepat reaksi. Nah, di sini kita lihat bahwa enzim itu ada sifatnya, kemudian pengertian dan juga cara kerja. Nah, sekarang kita lihat di sini pengertiannya. Nah, pengertian di sini bahwa enzim itu adalah merupakan atau bertindak sebagai protein yang biokatalisator. Jadi bertindak sebagai senyawa atau molekul besar yang mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, itu dia biokatalisator. Artinya sehingga nanti sifatnya ada yang enzim ini bekerja spesifik ya. Kemudian enzim ini dikatakan sebagai protein atau molekul protein, dan kemudian berfungsi sebagai ini dia katalis mempercepat suatu reaksi, diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, bekerja secara bolak-balik artinya bisa dipakai asal tidak rusak ya. Tapi kalau dia sudah mengalami denaturasi oleh karena sesuatu faktor misalnya atau suhu misalnya, maka dia bisa rusak. Atau katakanlah kalau enzim itu rusak, disebut denaturasi. Jadi kalau dia sudah rusak nggak bisa lagi pakai. Tapi kalau masih bagus ya, masih bisa dipakai bolak-balik. Kemudian dipengaruhi oleh ini ya, ada faktor lingkungan ya. Nah, itu dia. Nah, bagaimana dengan cara kerjanya? Jadi cara kerja enzim itu menurunkan energi aktivasi. Nah, aktivasi itu apa? Energi yang diperlukan untuk reaksi atau energi awal yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi. Nah, enzim-enzim ini ya ada di dalam tubuh bahkan begitu banyak ya. Ada ribuan bisa dibentuk di dalam tubuh kita. Nanti kamu boleh lihat internet apa-apa saja macam-macam enzim pencernaan.
Nah, kalau kemudian kita lihat di sini bagaimana cara kerja enzim. Nah, di sini cara kerja enzim yang pertama adalah tadi ada mempercepat suatu reaksi. Nah, reaksi dari siapa? Di sini ada substrat. Jadi substrat itu adalah zat makanan misalnya ya. Jadi substrat di sini ditambah enzim, jadi akan menghasilkan, jadi substrat tambah enzim, kemudian menghasilkan kompleks enzim. Jadi ikatan antara enzim dengan substrat menghasilkan enzim tambah produk. Jadi di sini dalam artian enzim ya tetap dia tidak pernah ikut bereaksi. Jadi substrat tambah enzim menghasilkan ikatan antara enzim dengan substrat hingga menghasilkan produk. Jadi produk hasilnya apa? Nah, kemudian enzim. Nah, boleh kita misalnya ambil contoh bahwa misalnya ya seperti enzim amilase ya. Jadi enzim amilase itu bisa membantu memecah karbohidrat. Jadi substratnya karbohidrat. Jadi karbohidrat tambah enzim amilase yang terdapat misalnya di mulut itu di dalam air liur atau di pankreas dan juga di getah usus. Itu nanti akan menghasilkan zat gula sebagai produk yang diperkecil gitu. Jadi mempercepat suatu reaksi. Jadi tetap nanti amilase itu tetap dia tanpa ikut bereaksi. Jadi hasil produk dari karbohidrat tadi adalah menjadi glukosa atau zat gula ya. Atau bisa saja misalnya nama enzimnya protease ya. Nanti dibantu dalam proses pencernaan protein. Jadi enzim ini hadir dalam cairan perut, pankreas, dan usus. Begitu juga dengan lipase. Jadi lipase itu membantu dalam pencernaan lemak, ya, lipase. Nah, hal ini terjadi di perut, getah pankreas, dan lemak makanan. Nah, begitu juga dengan pepsin. Jadi pepsin juga adalah suatu enzim, itu sebagai poenzim ya, atau pepsinogen oleh sel-sel utama perut. Enzim ini akan diaktifkan oleh hidrogen dalam perut menghasilkan asam klorida pada waktu yang sama. Nah, inilah yang dikatakan beberapa sebagai contoh ya. Nah, di sini boleh digambarkan. Nah, bagaimana? Nah, ini adalah substrat. Nah, kita lihat bahwa substrat ini yang berwarna hijau di sini, kemudian yang ini protein. Nah, sisi aktifnya yang ini. Jadi substrat ditambah sisi aktif, jadi harus sesuai. Jadi ikatannya harus sesuai. Kalau sudah pas, maka terjadilah kompleksitas enzim substrat. Berarti terjadilah reaksi, ya, sehingga menghasilkan produk. Jadi produknya sudah bentuknya berbeda dengan dari awal ya. Jadi tetapi kalau enzim itu tetap ya. Jadi enzim ini tetap bentuknya. Nah, inilah seperti istilahnya kalau terjadi reaksi itu sebagai atau seperti ini ya kunci gembok ya atau lock and key di mana sisi aktif dari enzim akan sesuai dengan substrat ya. Yang ini sisi aktifnya harus sesuai dengan substrat supaya terjadi reaksi ya. Itulah reaksi tadi kompleks enzim substrat. Maka hasilnya produk ya berbeda tapi bentuk dan bagian dari enzim itu adalah tetap ya, tetap dia di sini. Jadi sama seperti istilah-istilahnya induksi pas ya, induksi pas atau induced fit ya. Nah, untuk selanjutnya itu tadi yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada temperatur ya. Jadi temperatur atau suhu itu sangat berpengaruh sekali di mana kerja enzim yang optimumnya adalah di kisaran 30 sampai 40 derajat Celcius. Nanti di atas 50-an atau 60 sampai
seratusan itu bisa mempengaruhi kerja enzim, artinya bisa merusak kerja enzim atau mengalami denaturasi. Nah, kemudian yang kedua ada pH ya atau derajat keasaman ya. Nah, di sini yang bisa kita lihat bahwa memang rata-rata dari kerja enzim ini di pH 6 sampai 10 pH-nya ya. Tapi ada juga yang bekerja di pH 2 ya. Contohnya pepsin yang terdapat di dalam lambung itu bekerjanya tepat di pH 2 ya. Jadi kalau misalnya amilase itu bekerjanya di 7,5 ya, pH 7,5 dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan mereka bisa di pH 6 ke atas ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana konsentrasi enzim. Nah, konsentrasi enzim ini di mana terjadi kecepatan reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi enzim. Jadi makin besar konsentrasi enzim, maka makin tinggi pula kecepatan reaksi. Dengan kata lain, konsentrasi enzim berbanding lurus ya. Jadi ini berbanding lurus dengan kecepatan reaksi ya. Nah, itulah konsentrasi enzim. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat ada inhibitor ya. Jadi inhibitor ini istilahnya penghalang ya. Jadi inhibitor ini ada dua, ada inhibitor kompetitif ya dan ada non kompetitif. Jadi ada inhibitor persaingan atau bersaing dengan substrat ya, jadi penghalang. Jadi molekul penghambat strukturnya mirip substrat. Jadi sehingga molekul tersebut berkompetisi dengan substrat untuk bergabung pada sisi ini ya, sisi aktif daripada enzim. Nah, contohnya sianida bersaing dengan oksigen untuk mendapatkan hemoglobin pada rantai akhir respirasi ya. Jadi bisa menghalangi pengikatan oksigen. Ya, berarti di sini penghalangnya adalah sianida. Jadi inhibitor kompetitif dapat diatasi dengan penambahan konsentrasi substrat. Ya. Nah, kemudian ada juga inhibitor non kompetitif. Jadi non kompetitif artinya molekul penghambat yang bekerja dengan cara melekatkan diri pada bagian bukan sisi aktif daripada enzim. Jadi nanti kalau dia menekan bagian sisi yang lain, ya maka bisa mempengaruhi bentuk dari enzim. Jadi inhibitor ini menyebabkan sisi aktif berubah sehingga tidak dapat berikatan dengan substrat. Jadi inhibitor non kompetitif ini tidak dapat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Nah, itu dia ya. Jadi ada dua hal penghalang. Ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif ya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya yaitu nomenklatur ya. Nomenklatur dan klasifikasi enzim atau dikatakan ini penamaan ya. Jadi penamaan itu atau klasifikasi dari enzim. Jadi secara umum tata cara penamaan enzim disesuaikan dengan nama substratnya ya. Jadi penamaan enzim diawali dengan nama substrat dan ditambah akhiran AC ya. Jadi penggabungan dari substrat tersebut dengan enzim ya, maka berperan menguraikan contoh ya seperti amilase ya, amilase. Nanti amilase ini menguraikan amilum menjadi maltosa atau enzim maltase akan menguraikan
diuraikan menjadi glukosa itu oleh enzim lipase, ya. Nah, itu dia. Jadi meskipun sebagian besar enzim diberi nama dengan akhiran AC, tetapi terdapat beberapa enzim yang tidak menggunakan akhiran AC. Nah, dalam namanya misalnya ada enzim pepsin, ya, berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, tripsin, ya. Jadi tripsin menguraikan pepton menjadi asam amino, renin menguraikan kasein, etialin mengubah zat tepung menjadi zat gula dan sebagainya. Jadi sistem penamaan seperti ini sebenarnya sangat membantu kita untuk mengenal dan memahami fungsi enzim karena dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui substratnya, ya. Tetapi tidak harus memahami istilah-istilah biologinya ya untuk substrat tersebut. Jadi misalnya tadi seperti lemak untuk menggunakan istilah lipid, ya, sehingga enzim yang menguraikan lemak dinamakan lipase, ya. Jadi itu dia sebagai contohnya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana penggolongan enzim ya. Jadi penggolongan enzim itu kita lihat ada dua, ada golongan hidrolase. Ini kita ambil aja dua ya. Ini nanti yang lainnya boleh Anda lihat di buku-buku lain atau internet ya. Penggolongan enzim itu banyak juga. Jadi saya ambil di sini dua aja sebagai contoh. Jadi golongan hidrolase itu enzim dengan penambahan air atau dengan adanya air dapat mengubah suatu substrat menjadi hasil akhir. Misalnya karboksilase, ya, protease, dan lipase. Sementara golongan desmolase yaitu enzim yang dapat memecah ikatan atom C dengan atom C atau atom C dengan nitrogen. Jadi misalnya enzim peroksidase, dehidrogenase, katalase, dan transaminase. Ya, itu dia. Oke. Itu dia sebagai materi tentang enzim. Selanjutnya, untuk materi berikutnya, bagaimana proses katabolisme dan anabolisme untuk pertemuan berikutnya. Oke.